Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel aku Putri Bastianda Tarigan. Nah, di video kali ini aku mau buat cara perhitungan lanjutan dan putaran sudut dengan menggunakan metode double integrasi. Langsung aja, check this out. Nah, jadi di sini kita ada soalnya simple game kayak gini, ada beban merata sama beban terpusatnya. Nah, di sini kita mau cari lanjutan sama gaya dalam yang maksimum. Nah, yang pertama yang kita lakukan itu adalah mencari gaya dalamnya dulu. Nah, untuk teman-teman pastinya udah tahu kan cara cepat untuk mencari gaya dalam. Kalau belum tahu, teman-teman boleh cek video aku sebelumnya ya. Nah, di sini kan ada perletakan A sama B. Nah, ini ada reaksi perletakannya. Jadi kita cari reaksi perletakan di A. VA adalah 2/6 dikali 60 ditambah yang ini kalau kita pusatkan dulu. Berarti pusatnya di sini 50 kali 6, berarti 300. Ditambah 3/6 dikali 300 sama dengan 170 kN. Nah, yang kedua VB adalah 4/6 dikali 60 ditambah 3/6 dikali 300 sama dengan 190 kN. Nah, sekarang kita udah dapat reaksi perletakan di A sama di B. Nah, sekarang kita cari gaya dalamnya. Nah, untuk mencari lanjutan sama putaran sudut itu kita butuh gaya dalam. Apalagi dengan menggunakan metode double integrasi kan, itu tuh nanti kita bakal mengintegralkan gaya dalamnya. Kita harus menentukan gaya dalamnya dulu nih. Gaya dalamnya dari struktur kita ini berarti ada 2 potongan. Karena ada 2 buah gaya yang berbeda ya kan teman-teman. Yang pertama itu kita harus potong di sini, di sebelum P ini. Habis itu yang kedua di setelah P, karena di sebelum P bebannya ada ini ya kan. Nah, setelah P bebannya berubah, ada P dan beban merata ini gitu. Jadi ada perubahan gaya baru kita potong. Nah, untuk yang potongan yang pertama dari titik A sampai titik P ini ya kan, beban P ini. Nah, itu dari titik 0 sampai titik 4 kan, berarti 0 kecil sama dengan X kecil sama dengan 4. Berarti X-nya antara 0 sampai 4. Nah, free body diagramnya kita gambarin. Nah, kita cari momennya dulu. VA dikali, ini aku anggap X dulu ya teman-teman. Kita anggap X dulu. VA dikali X dikurang MX dikurang Q dikali X kuadrat per 2 sama dengan 0. Maka MX sama dengan VA dikali X dikurang Q X kuadrat per 2. Maka MX sama dengan VA nya 170 X dikurang Q nya 50 bagi 2 25 X kuadrat. Nah, jadi ini adalah persamaan momen untuk dari titik A sampai titik beban P ini. Nah, di sini ya sebenarnya gaya dalam yang perlu itu cuma momen ya teman-teman, karena double integrasi itu kita akan mengintegralkan momennya untuk mencari lanjutan sama gaya dalamnya. Oke, selanjutnya kita potong lagi yang ini ya teman-teman. Berarti itu dari titik 4 sampai titik 6. Berarti 4 kecil dari X kecil dari 6. Antara 4 sampai 6 kita gambarin free body diagramnya. Nah, free body diagramnya ini itu kita potongnya berarti dari kiri ya teman-teman. Karena kan dia dari 4 sampai 6. Kalau misalnya kita mau potong dari kanan, itu tuh pastinya dari 0 sampai 2 gitu ya teman-teman. Oke, di sini ada VA, di sini ada 60 dan di sini ada Q. Sigma MX sama dengan 0, VA dikali X, ini X, dikurang Q dikali X kuadrat per 2 dikurang 60 dikali X dikurang, ini kan 60 nya, 60 dikali, harusnya kan 60 dikali yang ini ya kan, jarak yang ini, berarti itu adalah X dikurang ini ke sini 4, berarti X dikurang 4, maafin salah, X dikurang 4, VA udah, Q udah, 60 udah, berarti dikurang MX sama dengan 0, maka MX sama dengan VA dikali X dikurang QX kuadrat per 2 dikurang 60 kali X kurang 4. Maka MX sama dengan, kita masukin nilainya 170 dikurang Q-nya 50 bagi 2 25 X kuadrat dikurang 60 dikali X kurang 4. Maka MX sama dengan
170 dikurang 60, 110x dikurang 25x kuadrat ditambah 6 kali 4 adalah 240. Oke teman-teman, kita udah dapat persamaan momen untuk kedua potongan. Nah selanjutnya kita masuk ke double integrasinya. Jadi rumus double integrasi itu adalah E, I, Y double aksen sama dengan M minus M. Nah ini adalah rumus utamanya. E ini kekakuannya, I-nya ini inersia, terus Y-nya ini lanjutan sama putaran sudutnya. Double aksen ini maksudnya adalah 2 kali diintegrasikan. Terus sama dengan minus M. M ini adalah momennya ya teman-teman. Nah kalau kita jabarkan ini berarti Y double aksen sama dengan minus M per EI. Kalau kita hilangkan integrasi yang Y ini berarti Y aksen dihilangkan satu integralnya, berarti integral dari minus M per EI. Nah, Y aksen ini jadinya adalah putaran sudut. Nah, kalau kita integralkan lagi, jadinya Y. Integral dari integral minus M per EI. Nah, yang ini baru jadinya lanjutan. Oke, lanjut kita cari satu-satu ya. Untuk potongan yang pertama, EI, Y double aksen sama dengan minus M, EI, Y double aksen sama dengan minus dari yang ini 170 X dikurang 25X kuadrat. EI Y aksen sama dengan integral minus 170X ditambah 25X kuadrat. Nah ini kita integralkan, maka EI Y aksen sama dengan minus 170 bagi 2 85 X kuadrat ditambah 25 dibagi 3 X pangkat 3 ditambah C. Nah teman-teman, kalau misalnya kita mengintegralkan itu kan pasti muncul konstanta kan di belakangnya. Nah di sini juga bakal muncul konstanta. Nah itu kita tulis dengan C ya teman-teman, C1 deh di sini. Terus kalau kita integralkan lagi EI-Y, jadinya kan EI-Y. Ini tadi kan EI-Y aksen. Kalau kita integralkan lagi, integral dari minus 85x kuadrat ditambah 25 per 3 x pangkat 3 tambah C1. Maka EIY nya adalah minus 85 per 3 x pangkat 3 ditambah 25 per 3 dikali 4 12 X pangkat 4 tambah C1X tambah C2. Kita udah dapat integrasi untuk potongan yang pertama. Jadi ini adalah putaran sudut dan ini adalah lanjutannya. Oke, yang selanjutnya untuk potongan yang ini lagi teman-teman. EI Y double aksen sama dengan minus yang ini, minus dari 110X kurang 25X kuadrat tambah 240. Maka EI Y aksen sama dengan integral dari minus 110X ditambah 25X kuadrat dikurang 240. Maka EI Y aksen adalah minus 55X kuadrat ditambah 25 per 3x pangkat 3 dikurang 240x ditambah C3. Ini aku buat C3 ya teman-teman, karena di sini tadi udah ada C1, C2 sama ini C3-nya. Oke, kita integralkan lagi. EI-Y adalah integral dari minus 55x kuadrat tambah 25 per 3x pangkat 3 dikurang 240x tambah C3. Maka EI-Y adalah minus 55 per 3x pangkat 3 tambah 25 per 12x pangkat 4 dikurang 120x kuadrat ditambah C3x ditambah C4. Karena diintegralkan lagi jadi ada C4 nya. Oke, ini adalah lanjutannya dan ini adalah putaran sudutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita tentukan syarat batas konstruksi. Nah jadi kalau misalnya struktur kita simple beam kayak gini teman-teman, di sini kalau terjadi lanjutan kan dia kayak gini ya kan.
Nah, lanjutan maksimumnya kita udah tahu kalau simple beam dengan beban merata atau beban terpusat di tengah itu tuh pasti lanjutan maksimumnya di sini, ya kan? Terus di sini nggak ada lanjutan, berarti lanjutan di sini sama dengan 0 dan lanjutan di sini juga 0, ya kan? Karena di sini nggak boleh ada lanjutan, karena di sini kan dia ada tumpuannya, jadi nggak boleh ada lanjutan. Nah, kalau putaran sudut di sini pasti dia maksimum, ya kan teman-teman? Jadi theta di sini max dan dia sama nilainya sama theta yang di sini. Kalau bebannya simetris ya teman-teman. Theta di sini sama dengan max. Theta di sini gimana? Kalau di sini dia pasti rata kayak gini ya teman-teman. Berarti di sini nggak boleh ada putaran sudut. Berarti theta di sini sama dengan 0 dan tadi lanjutan di sini adalah maksimum. Jadi ini adalah syarat-syarat batasnya kalau kita mau menentukan lanjutan di struktur kita ini, lanjutan dan putaran sudutnya. Oke teman-teman, jadi untuk yang pertama itu kita pakai yang ini ya, lanjutan di titik A sama dengan 0. Nah ini kita pakai persamaannya dari potongan yang pertama ya kan, yang di titik A ini, dimana lanjutannya adalah yang ini persamaannya. Aku salin ya, lanjutan di titik A sama dengan minus 85 per 3 X pangkat 3 tambah 25 per 12 X pangkat 4 tambah C1X tambah C2 sama dengan 0. Nah di sini nilai X nya adalah 0 karena dia di titik A yang ini nilainya 0 kan, berarti di sini X nya sama dengan 0. Nah setelah itu kita masukin nilai X nya, ini 0, ini 0, ini 0, berarti tinggal C2, berarti C2 sama dengan 0. Berarti sekarang kita udah dapat nilai C2 nya. Yang selanjutnya kita pakai yang ini ya teman-teman, lanjutan di titik B sama dengan 0 juga. Lanjutan di titik B sama dengan 0. Nah, di sini kita pakai persamaannya yang ini. Karena dari potongan kedua kita dapat yang di titik 6 kan. Nah, berarti di sini nilai X-nya adalah 6. Kita salin lanjutan di B sama dengan minus 55 per 3 X pangkat 3 tambah 25 per 12 X pangkat 4 kurang 120 X kuadrat tambah C3X tambah C4. Nah, di sini kita masukin nilai X-nya sama dengan 6. Kita masukin ke semua ini. Berarti ini, nah ini sama dengan 0 ya teman-teman. Minus 3959,28 ditambah 2695,68 dikurang 4320 tambah, ini kan X-nya 6C3 tambah C4 sama dengan 0. Berarti 6C3 tambah C4 sama dengan 5583,6. Kita tambahin yang ini semuanya. Oke, ini persamaan yang kedua kita udah dapat. Tapi di sini kita belum dapat nilai C3 sama nilai C4-nya. Harus kita cari dulu ya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita cari untuk yang ini, lanjutan di titik maksimumnya. Ini kan karena di tengah yang maksimumnya. Berarti kalau punya kita harus cari dulu momen maksimumnya itu di mana, maka baru kita tahu putaran sudut. Ini putaran sudut ya teman-teman. Putaran sudut di momen maksimum itu sama dengan 0 gitu. Nah, caranya gimana? Kita cari dulu titik maksimum dari momen kita. Nah, di sini aku kasih tahu sama teman-teman cara mudah yang pernah aku kerjain itu. Kalau kita mau cari titik maksimum itu kan sama kayak di matematika. Kalau kita mau mencari nilai maksimum dari suatu persamaan itu, kita tinggal menurunkan persamaannya terus disama dengankan sama 0. Nah, di sini kita turunkan persamaannya. Ini diturunkan 170 dikurang 25 kali 2 berarti 50x, ya kan? Nah, ini kita sama dengankan dengan 0. Maka 50x sama dengan 170 dan X sama dengan kita dapat di sini 3,4 meter. Jadi momen maksimum kita itu berada di titik 3,4 meter ya teman-teman. Ini kan sini 4, berarti antara sini dia di titik 3,4 meter. Kita udah tahu momen maksimum kita itu di situ, berarti otomatis lanjutan maksimum kita itu berada di titik 3,4 juga. Nah, di sini kita bisa cari putaran sudut di titik lanjutan yang maksimum, berarti di titik
X sama dengan 3,4 tadi ya teman-teman. Lanjutannya sama dengan 0. Karena dia di 3,4 meter, berarti kita pakai yang ini antara 0 sampai 4. Kita pakai persamaan yang lanjutan yang ini. Oke. Minus 85 X kuadrat tambah 25 per 3 X pangkat 3 tambah C1 sama dengan 0. Oke, di sini kita dapat nilai C1-nya sama dengan 655,198. Nah, di sini kita udah dapat nilai C1, C2, tapi kita belum dapat nilai C3 sama C4. Nah, kita harus cari dulu nilai C3 sama C4. Nah, untuk yang persamaan keempat, sebenarnya teman-teman boleh variin aja, yang penting C3 sama C4-nya itu ketemu. Nah, di sini aku mau pakai yang lanjutan di titik P ini. Di titik P sini aku kasih dia titik C ya teman-teman misalnya. Nah, lanjutan di titik C ini akibat persamaan yang pertama harus sama dengan lanjutan di titik C ini akibat persamaan yang kedua. Lanjutan di titik C ini kan nilainya pasti sama ya teman-teman, meskipun kita hitung dengan persamaan yang ini atau persamaan yang ini. Jadi boleh kita samakan di sini. Nah, di sini untuk yang persamaan keempatnya berarti kita pakai lanjutan di titik C dari persamaan pertama harus sama dengan lanjutan di titik C dari persamaan kedua gitu. Nah, untuk persamaan pertama berarti yang ini. Untuk persamaan kedua yang ini berarti kita salin dulu. Persamaan yang kedua yang ini. Nah, untuk yang ini, untuk persamaan pertama berarti X-nya sama dengan 4 kan teman-teman, karena yang di sini tadi, yang ini itu di titik C, berarti X-nya 4. Nah, untuk yang persamaan kedua juga sama, di titik C yang ini berarti yang ini juga sama dengan 4. Berarti ini X-nya juga sama dengan 4. Nah, di sini kita lihat yang ini sama kan teman-teman, berarti bisa kita coret. Karena nilai X-nya juga sama. Tapi kalau nilai X-nya nggak sama, misalnya ini 4, ini 3, teman-teman harus masukin dulu nilai X-nya, baru bisa dikurang-kurangkan nanti gitu. Nah, di sini C2-nya tadi kita udah dapat juga. C2-nya itu adalah 0, berarti ini nggak ada. Nah, selanjutnya kita masukin deh nilai X-nya ini ke setiap persamaan. Ini sama dengan minus 1813,12 tambah nih 2620,792. Habis itu sama dengan ini minus 117,3,12 dikurang 1920 ditambah ini kan C-nya 4 C3 tambah C4. Nah, di sini kita jumlahin yang ini 807,672 sama dengan ini dijumlahin berarti minus 3093,12 tambah 4C3 tambah C4. Nah, di sini kita dapat persamaan yang ini ya teman-teman. 4C3 tambah C4 sama dengan kita jumlahin yang ini sama yang ini. Berarti 3900,792. Nah, dapat. Nah, di sini kan kita tadi ada C3 sama C4 juga. Ini C3 sama C4 juga. Berarti bisa kita eliminasi untuk mencari nilai C3 sama C4. Nah, di sini aku langsung tulis saja ya teman-teman nilai yang ini. Nah, di sini kita bisa kurangkan C4-nya habis. Nah, di sini supaya ini enggak minus, aku kurangin yang bawah kurang ke atas saja ya teman-teman. 6 dikurang 4 berarti 2C3 sama dengan 5583 dikurang 3900. Ini hasilnya 1682,808. Maka C3 kita dapat 841,404. Nah, di sini kita udah dapat C3. Berarti kita bisa cari yang C4, ya kan? C4-nya kita masukin aja ke persamaan yang ini atau yang ini boleh. Nah, di sini kita dapat C4-nya 535,176. Oke, kita udah dapat nilai semua C-nya. C1 udah, C2 udah, tadi 0, C3 udah, C4 juga udah. Oke teman-teman, setelah itu baru kita bisa cari lanjutan sama putaran sudut dari struktur kita. Karena kan ini tadi persamaannya masih dalam bentuk C ya.
Nah, kita udah dapat nilai semua C-nya, baru bisa kita cari nilai sebenarnya dari lanjutan sama putaran sudut kita. Nah, aku tulis di sini ya teman-teman. Oke, yang pertama kita cari lanjutan di titik maksimumnya. Tadi kan kita udah dapat titik maksimumnya itu pasti 3,4 kan teman-teman. Nah, kita cari berarti lanjutan di titik maksimumnya atau lanjutan di 3,4 ya. Berarti kita pakai yang ini. Kita tulis persamaannya 85,3 X pangkat 3 tambah 25 per 12 X pangkat 4 tambah C1 nya tadi udah dapat, yaitu 655,198 X ditambah C2 nya tadi 0 ya kan, tambah 0 sama dengan berapa. Nah, di sini kita masukin X nya ini sama dengan 3,4. Aku langsung tulis saja ya teman-teman, nanti teman-teman boleh hitung sendiri. Nah, ini hasilnya 1881,48. Berarti lanjutan maksimumnya sama dengan 1881,48 per EI ya teman-teman. Jangan lupa EI-nya, karena di sini kan tadi ada EI. Ini I-nya ada EI. Nanti teman-teman boleh hitung untuk E sama I-nya juga untuk mendapatkan nilai lanjutan yang sebenarnya. Oke, yang selanjutnya kita cari putaran sudut maksimumnya. Kita belum tahu nih putaran sudut maksimumnya itu di titik A atau di titik B ya. Berarti kita cari aja yang kedua-duanya dulu. Putaran sudut di titik A sama dengan, kita salin persamaannya pakai yang ini ya teman-teman. Nah, ini X-nya berarti 0 kan teman-teman, karena di titik A. Berarti lanjutan di titik A sama dengan ini 0, ini 0. Di lanjutan di titik A kita masukin X-nya 0, ini 0, ini 0, berarti tinggal 655,198 per EI. Jangan lupa EI-nya juga. Nah, di sini nanti bisa dibagiin. Oke, yang selanjutnya untuk lanjutan di titik B, kita cari pakai persamaan yang kedua, yang ini. Maka lanjutan di titik B ini X-nya sama dengan 6 ya kan teman-teman. Harus kita masukin X-nya sama dengan 6 karena di titik B tadi X-nya 6. Maka lanjutan titik B kalau kita masukin ini minus 779,316 per EI. Nah, di sini kita udah dapat lanjutan B sama lanjutan A, berarti lebih besar lanjutan B ya kan. Ini minus, ini positif, itu tuh maksudnya lanjutan A sama lanjutan B itu dia berlawanan teman-teman, karena kan dia kayak gini, nanti kan dia pasti melanjut kayak gini kan. Nah, ini lanjutan di titik A, ini lanjutan di titik B, berarti lanjutan titik B ini dia berlawanan arah jarum jam, makanya dia minus gitu. Nah, yang terbesar berarti lanjutan maksimumnya itu di titik B, yaitu 779,316 per EI. Nanti teman-teman bisa cari EI-nya ya teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu cara mencari EI, mungkin teman-teman boleh lihat ke video aku yang sebelumnya. Di situ aku juga ngitung lanjutan sama putaran sudut, dan di situ aku ada cari nilai EI-nya. Oke teman-teman, sekian video aku kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan semoga penjelasan aku juga mudah dimengerti ya. Oke, selamat belajar untuk teman-teman semua, dan tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.